Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini kami dari kelompok 8 dengan anggota Vivi Nur Anggraini, Laila Fitri Astuti, Yohen Indah Rahmawati, dan Aksalia Fadila akan menerangkan mengenai instrumen keuangan derivatif. Instrumen keuangan derivatif menurut Brigham dan Houston, derivatif merupakan suatu kontrak keuangan antara dua pihak untuk mentransaksikan suatu aset saat harga tetap pada tanggal yang akan terjadi di masa depan dengan harga yang sudah disepakati. Transaksi derivatif terdiri dari sejumlah acuan pokok atau underlying, yaitu suku bunga atau interest rate, kurs tukar atau currency, komoditas atau commodity, ekuitas atau equity, dan indeks atau index. Instrumen keuangan derivatif dapat diartikan kontrak perjanjian antara dua pihak untuk menjual atau membeli sejumlah barang baik berupa finansial maupun komoditas pada tanggal yang sudah ditetapkan saat ini oleh kedua belah pihak. Instrumen derivatif berfungsi sebagai pengakuan dan pengukuran yang digunakan untuk pedoman akuntansi di Indonesia. Instrumen derivatif dibagi menjadi 5 alternatif kontrak, yaitu 1. Kontrak option, 2. Kontrak forwards, 3. Kontrak futures, 4. Kontrak swaps, dan 5. Warrant. Yang pertama adalah kontrak opsional atau opsi. Opsi adalah kontrak antara dua pihak atau penjual dan pembeli yang memberi hak tetapi bukan kewajiban untuk membeli sesuatu di kemudian hari dengan harga yang telah disepakati saat ini. Kontrak ini banyak digunakan untuk melakukan lindung risiko atau lindung nilai. Opsi berisi dua jenis, yaitu opsi beli atau call option yang digunakan untuk membeli sebuah aset dalam harga tertentu pada tanggal tertentu sampai batas jatuh tempo. 2. Opsi penjual atau put option adalah opsi yang digunakan untuk menjual sejumlah aset seperti saham dan sebagainya. Opsi jual memungkinkan pemegangnya untuk menjual dengan harga tetap. Contoh kasus kontrak opsi. Misalkan harga perolehan opsi adalah 10 juta rupiah. Dengan opsi itu, Anda bisa membeli 100.000 galon bahan bakar dengan harga 10.000 rupiah per galon. Jika harga pasar bahan bakar itu adalah 11.000 rupiah, pada saat perusahaan Anda membutuhkannya, Anda akan mengeksekusi opsi itu dan memperoleh bahan bakar dengan harga yang lebih rendah. Total biaya bahan bakar Anda adalah 1.010 juta rupiah dengan perhitungan 10.000 rupiah dikalikan 100.000 dan ditambahkan 10 juta rupiah. Sebaliknya, jika harga pasar bahan bakar adalah 9.000 rupiah per galon, Anda akan membiarkan opsi itu kadaluarsa karena membeli bahan bakar dengan harga pasar lebih murah. Perusahaan Anda tetap mengeluarkan biaya 10 juta rupiah terkait pembelian kontrak opsi bahan bakar. Selanjutnya, kontrak forward. Kontrak forward atau serah adalah kontrak antar dua pihak atau penjual dan pembeli untuk menjual atau membeli sesuatu pada hari kemudian pada harga yang ditentukan saat ini. Dapat diselesaikan dengan penyerahan komoditas atau valuta asing secara fisik atau melalui penyelesaian itu. Contoh kontrak forward atau serah. Sebagai contoh, PT Parto dan Mina bermaksud mengurangi paparan risiko perubahan harga minyak dan bersepakat dengan spekulan minyak akan membeli 10.000 barrel minyak dengan harga $100 per barrel 3 bulan mendatang. Setelah 3 bulan berlalu, ketika kontrak diselesaikan, minyak diperdagangkan di pasar terbuka dengan harga $110 per barrel. Karena PT Parto dan Minah telah mengunci harga di $100 per barrel, si spekulan bisa diminta untuk menyerahkan 10.000 barrel minyak dan menerima pembayaran $100 per barrel atau menyelesaikan kontrak secara neto. Jika si spekulan melakukan penyelesaian neto, dia tidak perlu menyerahkan 10.000 barrel minyak. Cukup membayar PT Parto dan Minah sejumlah $100.000 atau $110 dikurangi $100 dikali 10.000 untuk menyelesaikan kontrak. PT Parto dan Minah kemudian bisa membeli minyak dari pasar terbuka dengan harga $110 per barrel atau $100 dari uang sendiri
dan $10 menggunakan uang dari si spekulan sial. PT Parto dan Mina dan si spekulan berada dalam posisi yang sama secara ekonomi dengan jika mereka benar-benar melakukan serah terima minyak secara fisik. Transaksi derivatif banyak yang memang dirancang demikian. Nilai derivatif didasarkan pada transaksi nyata atau fisik dan kemudian diselesaikan dengan kas. Selanjutnya, kontrak future. Kontrak future merupakan kontrak antar dua pihak atau penjual dan pembeli untuk membeli atau menjual sesuatu di masa mendatang dengan harga yang telah disepakati hari ini. Perdagangan kontrak pada bursa berjangka dan tunduk pada prosedur penyelesaian harian. Selanjutnya, contoh kontrak futures. Sebagai contoh, bisa saja kontrak futures perak yang tersedia hanya untuk kuantitas 25.000 ons untuk penyerahan tanggal 6 Januari 2019. Jika Anda ingin melakukan lindung risiko atas pembelian 110.000 ons perak, Anda hanya bisa membeli 4 kontrak futures untuk perak sejumlah 100.000 ons atau kurang 10.000 ons dari yang sebenarnya diperlukan, atau membeli 5 kontrak futures untuk perak sejumlah 125.000 ons atau lebih 15.000 ons dari yang sebenarnya diperlukan. Dalam kedua kasus tersebut, sebagian lindung risiko akan menjadi tidak efektif. Kemudian kontrak swap. Swap adalah kontrak atau perjanjian untuk bertukar arus kas secara terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Transaksi swap yang paling sering dilakukan adalah interest rate swap. Meskipun demikian, swap bisa dirancang terkait dasar yang lain serta dihubungkan dengan harga atau tarif apapun yang cenderung berfluktuasi selain suku bunga. Contoh kontrak swap. Berikut ini diberikan contoh transaksi interest rate swap. Misalkan, perusahaan Anda memiliki pinjaman 1 miliar rupiah yang saat ini berbunga 8%, tetapi terpapar fluktuasi suku bunga di masa depan. Anda memutuskan untuk menggunakan kontrak swap yang akan mengakibatkan Anda berhak menerima pembayaran ketika suku bunga naik dari semula 8% dan berkewajiban melakukan pembayaran ketika suku bunga turun atau lebih kecil dari 8%. Perhatikan tabel berikut. Ketika mengikatkan diri dalam kontrak swap, Anda akan diminta untuk membayar biaya jasa atau premi oleh pihak lain. Untuk interest rate swap, yang dimaksud pihak lain umumnya adalah bank penyedia layanan swap. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Saya akan menjelaskan apa itu waran. Waran merupakan sebuah hak membeli saham biasa pada waktu dan harga yang telah atau sudah ditentukan. Umumnya, waran tersebut dijual bersama dengan surat berharga lainnya seperti obligasi. Waran berfungsi sebagai daya tarik pembeli saham atau juga obligasi. Umumnya, harga pelaksanaannya itu lebih rendah dibandingkan dengan harga pasar saham. Kemudian di sini dijelaskan tentang artikel yang terkait dengan instrumen derivatif, yaitu ada jurnal 1 dan jurnal 2. Jurnal 1 berjudul Pengaruh Liquidity, Prices, True Opportunity, Financial Distress, Leverage, dan Managerial Ownership terhadap aktivitas hedging dengan instrumen derivatif. Judul dari jurnal 2 yaitu Faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas hedging dengan instrumen derivatif. Di situ dijelaskan ada nama penulis dan tujuan dari penelitian tersebut. Kemudian di situ dijelaskan tentang beberapa variabel yang ada di jurnal 1 dan jurnal 2. Bisa dipahami, bisa dilihat. Di situ ada metodologi penelitiannya juga dari jurnal 1 dan jurnal 2. Nah, kemudian di sini ada tentang hasil dari jurnal 1 dan jurnal 2. Ada yang pertama tentang rasio likuiditas digunakan sebagai alat ukur kemampuan perusahaan dalam membayar pinjaman jangka pendeknya pada saat jatuh tempo atau dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya.
Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi aktivitas hedging dengan instrumen derivatif. Dari 6 faktor yang diteliti, liquidity, firm size, growth opportunity, financial distress, leverage, dan managerial ownership, terbukti bahwa firm size, financial distress, dan leverage berpengaruh signifikan terhadap aktivitas hedging dan instrumen derivatif. Kemudian jurnal kedua tentang perdagangan internasional atau perdagangan antar negara telah berkembang pesat. Perkembangan tersebut dari semakin banyak transaksi bisnis antara pihak-pihak yang berasal dari lebih satu negara, misalnya pembelian barang dari satu negara dan mengirimkan ke negara lain. Di situ yang sangat mempengaruhi dan berpengaruh positif adalah firm size. Sekian penjelasan dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmu yang kami jelaskan bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sampai jumpa kembali dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.